Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Mai Khalifatin dengan NIM 2220206032. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan live worksheet atau pengisian LKPD melalui live worksheet. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuat link live worksheet. Sekarang kita hanya perlu melakukan pengisian LKPD live worksheet-nya. Nah, di sini kita hanya cukup mengcopy pastekan pada browser atau Google untuk membuka live worksheet yang telah dibuat oleh guru kita. Nah, ini kita salin. Nah, inilah lembar kerja peserta didik yang diberikan oleh guru kita. Nah, untuk langkah awal, kita perlu mengisi nama dan kelas. Nah, untuk nama, misalkan kita isi dengan nama Ratnasari. Selanjutnya, kelas kita isi dengan kelas 7. Semisal kelas 7A. Nah, untuk lembar selanjutnya yaitu aktivitas 1. Nah, di mana di sini sebelum memulai pengisian materi selanjutnya, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membuat atau melihat video yang telah tercantum pada LKPD tersebut. Nah, kita hanya perlu mengklik play untuk kita dengarkan. Kemudian kita men-stop terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagian soal menjodohkan. Nah, di sini diperintahkan untuk pasangkanlah manakah yang masuk ke dalam bangun ruang balok. Nah, untuk yang pertama yaitu kota amal. Kota amal ini kan memiliki bentuk yang sama dengan balok, maka kita pasangkan dengan yang balok. Nah, kemudian yang kedua Al-Quran. Al-Quran pun sama, memiliki bentuk sama seperti balok, maka kita pasangkan ke balok juga. Nah, untuk yang ketiga yaitu beduk. Beduk ini kan memiliki bentuk yang berbeda dengan balok, maka kita pasangkan untuk yang bukan balok. Nah, untuk lembar selanjutnya yaitu aktivitas kedua. Di sini lebih ke mari mengingat atau memahami tentang unsur-unsur bangun ruang balok, yang mana untuk perintah awal di situ balok merupakan bangun ruang yang memiliki sisi atau bidang. Nah, di situ kita perlu mengisi kotak-kotak yang terdapat jawaban. Nah, untuk yang pertama, balok itu memiliki 6 bidang atau sisi. Nah, kemudian kita klik bagian kolom itu. Kita pilih jawaban untuk 6. Nah, untuk selanjutnya kolom titik sudut pun begitu dan sampai dengan rusuk. Nah, selanjutnya ada soal pilihan ganda yang mana kita harus memilih. Nah, jawabannya itu yaitu persegi panjang, bahwa alas dari bangun ruang balok itu persegi panjang. Nah, selanjutnya pada bagian jawaban terbuka itu bisa kita isi dengan jawaban sepengetahuan kita atau sepengetahuan siswa. Nah, misalkan kita isi balok adalah bangun ruang yang memiliki alas berbentuk persegi panjang. Nah, di sini siswa dapat mengekspresikan jawaban mereka. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagian soal benar dan salah. Di sini kita diminta untuk mencentang kolom yang merupakan jaring-jaring balok. Nah, kita amati. Untuk jaring-jaring yang pertama itu kan ketika ditutup akan membentuk sebuah balok, maka jawabannya yaitu benar. Nah, pada bagian benar kita centang. Nah, yang kedua pun sama, jika jaring-jaring yang kedua ditutup akan membentuk sebuah balok. Yang ketiga pun sama, benar juga. Nah, yang keempat ini kan jika ditutup akan menghasilkan kubus, maka jawabannya itu salah. Nah, untuk aktivitas ketiga di sini adalah proses menemukan rumus luas permukaan balok, yang mana di sini sudah dijelaskan di atasnya atau diberi penjelasan. Siswa hanya perlu melengkapi bagian yang kosong saja. Nah, di situ terdapat
penyatuan atau pengamatan. Nah, misalkan luas 1 itu sama dengan luas 6. Nah, yaitu panjang dikali tinggi atau lebar. Nah, yang kedua, luas 2 itu sama dengan luas 5. Nah, begitu demikian dengan luas yang ketiga itu sama dengan luas keempat. Nah, kita pilihkan di pilihan keempat. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu soal pilihan ganda. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari tahu mana rumus luas permukaan balok. Nah, jawabannya itu yang B jika kita lihat sesuai kesimpulannya. Terus selanjutnya yaitu teka-teki silang, yang mana untuk pertanyaan menurun itu kan saat bersedekah kita harus menerapkan sifat apa? Yang tengahnya ada huruf L-nya, berarti ikhlas. Nah, jadi kita isi per kotak itu dengan satu huruf, misalkan I, kemudian K, kemudian H. Nah, L-nya sudah ada, kemudian A, dan kemudian S. Nah, untuk pertanyaan menurun kedua yaitu gerakan terakhir dalam sholat, yaitu salam. Nah, untuk kotak pertama kita isi S, kemudian A, yang ketiga itu L, kemudian yang keempat itu A, dan yang terakhir M. Nah, untuk pertanyaan mendatar yang ketiga, arah kiblat. Nah, dimulai dengan huruf K, yaitu arah sholat maksudnya. Nah, kiblat jawabannya. Berarti I, B, L, A, dan T. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu memberi barang secara sukarela. Nah, diakhiri dengan huruf L. Tengahnya ada M, yaitu amal. Kita ketikkan A, M, A, kemudian L. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu aktivitas keempat. Nah, di sini disuruh untuk mencari 8 kata. Nah, di situ sudah terdapat kata-katanya, kita cari di kolomnya. Yang kita klik, misalkan panjang berarti PANJANG. Kemudian lebar berarti LEBAR. Kemudian ada tinggi. Tinggi mana tinggi? Nah, TINGGI. Kemudian ada balok. Mana balok? Ke atas BALOK. Kemudian ada alas. Miring ALAS. Kemudian ada ruang RUANG. Kemudian ada sudut SUDUT. Kemudian ada rusuk RUSUK. Nah, kemudian kita hitung ada 8 kata atau belum. Jika sudah, berarti semua soal telah dikerjakan. Kemudian kita tinggal klik finishing. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi nama. Tadi kan namanya Ratnasari. Tinggal kita ketik Ratnasari. Kemudian ada group level itu kelas 7, dan kemudian school subject itu tuh atau subtitle itu matematika atau mata pelajarannya. Kemudian send atau kirim ke guru agar guru dapat melihat siapa aja yang sudah mengirimkan. Nah, kemudian kita juga dapat melihat nilai. Nilainya langsung muncul di atas sendiri. Nah, kita scroll ke atas. Nah, ternyata mendapat nilai 99/100. Nah, nilai sempurnanya yaitu 100. Berarti ada yang mungkin kesalahan ketik atau bagaimana ya. Nah, ini kita sebagai siswa ya kawan-kawan. Nah, untuk dapat kita juga dapat mengedit kembali LKPD yang telah kita buat. Nah, kita sebagai guru kan yang membuat LKPD. Nah, sebelumnya kita harus masuk akun terlebih dahulu yang telah kita buat. Dan di sini saya sudah masuk akun saya sendiri. Kemudian kita dapat mengklik My Dashboard itu. Nah, di sini ada pilihan Create, Review, dan Communication. Nah, untuk melihat nilai siswa kita dapat mengklik bagian Communication atau itu notifikasi. Nah, kemudian kita lihat. Nah, tadi kan nama Ratnasari. Nah, yang baru saja mengerjakan itu dapat nilai 99. Nah, jadi di sini guru dapat mengecek. Nah, kemudian jika kita ingin mengedit kembali elemen LKPD, kita kembali lagi ke menu dashboard. Nah, kita klik My Worksheet atau lembar kerjaku. Nah, di sini lembar kerja tadi yaitu lembar kerja yang luas permukaan atau latihan luas permukaan kelas 7. Kita klik.
Nah, di sini akan muncul nama yang pembuatnya. Kemudian di sini terdapat beberapa menu yang dapat kita gunakan untuk men-setting kembali LKPD atau format pengisian yang telah kita buat. Nah, jika ingin mengedit elemen, kita dapat mengklik pada bagian edit elemen. Nah, pada bagian ini kita dapat mengubah format pengisian. Nah, disitu kan terdapat banyak menu di sampingnya. Nah, bisa kita klik dan seterusnya jika kita ingin mengganti format pengisiannya. Nah, untuk yang kedua kita dapat membagikan link atau kita klik custom link. Nah, di situ terdapat link. Nah, link itulah yang kita bagikan kepada peserta didik agar mereka bisa masuk atau mengerjakan LKPD yang telah kita buat. Nah, pada bagian bawah di situ terdapat beberapa menu yang harus kita isi. Semisal untuk mengisi atau untuk mengatur nilai atau skor maksimal yang telah kita buat. Kemudian di situ terdapat aturan di mana setelah mengirim peserta didik diminta untuk mengisikan nama, kemudian level dan mata pelajaran. Nah, selanjutnya ada timing atau waktu yang telah dibutuhkan untuk mengerjakan. Nah, di situ tadi saya tidak mencentang karena waktunya tidak terbatas. Nah, kemudian skor maksimal itu, nah kita dapat gantikan dengan skor yang kita inginkan. Nah, setelah sampai bawah, kita dapat mengcopy link tersebut dan kemudian kita sebarkan ke peserta didik. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.